Oh ya, buat teman-teman yang jauh nih ya, jauh dari Madiun. Nah, kita ada asrama putra dan asrama putri yang siap dihuni teman-teman semua. Jadi banyak banget beasiswa yang bisa didapatkan teman-teman ketika kuliah di Unipma. Ada setiap tahunnya dengan jumlah yang hampir 100 kuota yang diberikan oleh Banyak pemerintah kepada sekali. Unipma Iya. untuk mahasiswanya mendapat beasiswa KIPK ini. Saya Jadi justru baru tahu loh, Bu. Wah, keren iya, sekali loh, jadi Bu. setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di podcast Unipma bareng saya Mas Ilham, yang pastinya informatif dan inovatif. Dan saat ini kita kedatangan tamu nih teman-teman dari Biro PMB Universitas PGRI Madiun. Ada Ibu Chandra Dewi. halo teman-teman semua. Dan ada juga nih mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun, mahasiswa berprestasi pastinya, dan penerima beasiswa di Universitas PGRI Madiun. Ada Kak Widya. Halo Kak Hai Widya. Sobat Online. Nah, ngomongin biro pendaftaran nih Bu. Gimana sih atau apa aja sih fakultas-fakultas yang bisa diikuti untuk sobat online yang akan mendaftar di Universitas PGRI Madiun? Kan banyak tuh sobat online pasti kan juga belum tahu bahwasanya Universitas PGRI Madiun tuh ada apa aja sih fakultasnya yang ada di Universitas PGRI Madiun itu sendiri? Apa? Iya, jadi terkait dengan fakultas yang ada di Universitas PGRI Madiun, kita ada beberapa fakultas yang nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemauan dan minatnya teman-teman untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi ya. Yang pertama kita ada Fakultas Pascasarjana, ini buat teman-teman yang sudah lulus S1 dan kemudian ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat S2. Kemudian kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ada Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, kemudian ada Fakultas Teknik, dan ini fakultas yang terakhir ini yang paling baru di antara Wah, fakultas yang iya. yang lain, ya di Fakultas Hukum. Jadi ini buat teman-teman semua yang tertarik belajar di bidang hukum. Wah, berarti pilihan untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu sudah sangat banyak sekali ya Bu. Betul. Jadi nggak takut lagi bahwasanya Universitas PGRI Madiun itu kekurangan fakultas atau nggak ada jurusan pilihan mahasiswa-mahasiswa baru ya Bu. Ya, kita sudah lengkap, ada 6 fakultas dan kita juga ada 26 program studi yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemauan dan minatnya teman-teman ingin lanjut pendidikan kemana. Wah, berarti udah nggak perlu bingung lagi ya Gak Bu usah ya. bingung-bingung lagi, sudah Pilih ada aja kampus yang Unipma. keren, iya. Oke, berbicara tentang pendaftaran nih Bu. Pastikan alurnya pasti ada nih. Betul. Mungkin teman-teman sobat online juga pasti kebingungan juga nih. Gimana sih alurnya untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru yang ada di Universitas PGRI Madiun? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Oke, jadi terkait dengan pendaftaran yang ada di Unipma ini, kita pendaftarannya ada secara online dan juga ada secara Wah, offline. Nah, pendaftaran secara online ini untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin agak jauh ya dari Unipma, karena kita juga peminatnya itu ada di luar Jawa juga. Kita juga ada mahasiswa di berbagai pulau yang ada di Indonesia ini, ataupun teman-teman yang pengen daftarnya dari rumah aja nih, nggak usah keluar-keluar. Nah, ini online ya teman-teman, berarti Bu? iya, ini teman-teman bisa daftarnya secara online. Jadi nanti daftarnya secara online ini teman-teman tinggal masuk ke websitenya pmb.unipma.ac.id. Nanti teman-teman bisa ngisi data di situ. Nah, buat teman-teman yang mendaftarnya online tapi nanti ada kesulitan untuk mengisi data di website, nanti kita juga ada admin yang siap membantu teman-teman Oh, berarti untuk, ada timnya juga ya Bu ya? ya, kita ada tim yang siap melayani teman-teman baik itu secara online maupun offline. Oh, apalagi kan udah di era digital kan Bu ya. Pastinya Betul. kita bisa menggunakan secara online juga. Tapi kalau saya rasa itu online tuh bakalan menyulitkan juga nggak sih Bu? Atau enggak sih? Atau malah membantu? Gimana Bu menurut Ibu? Jadi kita memang dibuat untuk teman-teman itu senyaman mungkin mau daftarnya di mana, mau online maupun Online. offline. Tadi kan sudah saya jelaskan Iya. terkait dengan online. Nah, kalau teman-teman nih yang berada di sekitaran Madiun dan sekitarnya Sekitarnya. ini, nah ini teman-teman bisa daftarnya secara offline. Nah, ini nanti teman-teman bisa daftarnya offline di Unipma, mungkin
mau lihat Unipma itu seperti apa sih, gedungnya di mana aja, atau kelas-kelasnya seperti apa. Nah, ini bisa daftar langsung ke kampus. Nanti ada tim yang siap melayani teman-teman semua. Wah, sudah ada online, sudah ada offline. Keduanya itu pasti ada pro dan kontranya juga. Dan apalagi sekarang tuh udah era digital kan, balik lagi era digital. Untuk alurnya pendaftarannya itu gimana sih, Bu? Kalau online, apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan mahasiswa-mahasiswa baru yang akan daftar di Universitas PGRI Madiun? Oke, jadi terkait dengan syaratnya seperti biasa, teman-teman tinggal fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian di fotokopi ijazah ataupun SKL ataupun nilai rapot juga bisa, kemudian ada pas foto yang nanti juga bisa diupload begitu. Nah, nanti teman-teman ketika mendaftarnya secara offline nanti tinggal masuk ke website pmb.unipma.ac.id. Nanti teman-teman isikan data di situ, kemudian nanti akan muncul kode VE. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftar, membayar biaya pendaftaran melalui bank menggunakan kode VE tersebut. Nah, kemudian dengan kode VE tadi kemudian akan mendapatkan login lagi dengan username dan password, kemudian ngisi lagi data-datanya terkait dengan nilai, terkait dengan orang tua dan lain sebagainya. Wah, pasti nantinya bakalan terbantu juga ya, Bu. Dan nanti tadi saya juga sudah sempat dengar atau Bu Chandra tadi juga bilang kalau bahwasanya teman-teman yang bingung cara daftar online, nanti bakalan ada tim juga untuk membantu ya, Bu ya. Betul. Jadi kita ada tim, kita ada admin juga yang siap membantu teman-teman secara online maupun offline. Jadi teman-teman nanti bisa chat WA kami, WA-nya ada di website pmb.unipma.ac.id, ataupun teman-teman bisa DM Instagram ataupun Facebook. Jadi media sosial kami juga standby untuk melayani teman-teman semuanya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kan tadi sempat nyinggung medsos nih, Bu. Wih, berarti Unipma juga ada medsosnya ya kan, Bu ya? Tentu dong. Pasti kelas Unipma pasti ada medsosnya Ya. juga. Apa aja, Bu, yang ada di medsosnya itu? Jadi kita ada Instagram, itu kita kemudian ada di Facebook kita juga ada, kemudian YouTube ada, kemudian TikTok pun kita juga ada. Jadi kita sering bikin konten untuk promosi kita. Jadi kita menunjukkan apa aja sih yang ada di Unipma supaya teman-teman itu juga mudah untuk mendapatkan informasi tentang Unipma. Iya sih, Bu. Sekarang kan juga udah eranya bisa lihat di mana aja ya, Bu. Ya. Kemarin saya juga sempat lihat nih, Bu, di YouTube juga ada video profile juga ya, Bu. Jadi kan udah sangat luas juga cakupannya ya kan, Bu ya. Iya, buat teman-teman nih yang jauh mungkin dari luar Pulau Jawa ini ya, teman-teman ingin lihat seperti apa sih Unipma, belum sempat main ke Madiun. Nah, teman-teman bisa kunjungi YouTube Unipma dan di situ ada video profile Unipma yang sudah lengkap nanti fasilitasnya sekali apa aja yang ada di Unipma gitu. Nah, berbicara tentang fasilitas nih, Bu, Ya. mungkin bisa ceritakan sama sobat online nih. Fasilitas-fasilitas apa aja sih, Bu, yang ada di Universitas PGRI Madiun? Iya, tentunya Universitas PGRI Madiun ini universitas yang keren banget Keren buat sekali. teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan fasilitas sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kita ada berbagai laboratorium yang siap mendampingi teman-teman dalam belajar di berbagai fakultas. Kemudian kita ada kelas-kelas yang juga recommended sekali untuk melakukan perkuliahan. Kemudian kita ada smart classroom, kita ada oh ya buat teman-teman yang jauh nih ya, jauh dari Madiun. Nah, kita ada asrama putra dan asrama putri yang siap dihuni teman-teman semua. Jadi teman-teman yang jauh dari Madiun ini nggak perlu bingung lagi ya, nanti Bu, ya? mau tinggal di mana, karena kita ada asrama putra dan asrama putri yang tentunya harganya ini beda dengan kalau kita ngekos di luar gitu. Wah, fasilitasnya juga sudah sangat lengkap juga ya, Bu. Jadi Betul. nggak perlu takut lagi buat teman-teman yang daftar di luar kota nanti di Madiun tuh saya tinggalnya di mana. Berarti sudah ada fasilitasnya ya, Iya, Bu nggak ya. usah bingung lagi. Wah, nyaman sekali di Universitas PGRI Madiun ya, Bu, berarti. Kalau kan ini juga ada mahasiswanya. Betul. Gimana, Kak, rasanya menjadi mahasiswa yang ada di Universitas sebagai mahasiswa baru di Universitas PGRI Madiun itu sendiri? Oke,
sebagai mahasiswa, Iya dong. saya merasa bangga banget nih bisa kuliah di Universitas PGR Madiun, di mana Universitas PGR Madiun ini yang memiliki banyak segudang prestasi. Karena nggak semua orang ini bisa masuk di Universitas PGR Madiun gitu ya. Kemudian di Universitas PGR Madiun ini dengan segudang banyak prestasi, saya bisa menuangkan ide dan kreativitas saya untuk Universitas PGR Madiun. Oh, berarti juga tertariknya karena Iya, prestasi banyak dan banget ya prestasinya. gunanya itu sudah kelihatan banget ya. Benar. Untuk saat ini. Iya, ada berbagai UKM yang siap melayani teman-teman, menampung bakatnya Bakat, ya, teman-teman. teman-teman. Iya, karena kita kan dari berbagai daerah dengan berbagai basic ya. Jadi kita juga banyak UKM yang siap dipilih teman-teman berdasarkan bakatnya teman-teman. Wah, jadi juga nggak perlu takut juga ya, Bu. Iya. Nah, untuk gini, Bu, kan di dalam pendaftaran, balik lagi ke pendaftaran ya, Bu. Itu kan di dalam pendaftaran pastinya mungkin teman-teman nih yang kurang, bisa dibilang kurang mampu atau kurang dalam segi ekonomi, itu apakah ada bantuan dari Universitas PGR Madiun, peringanan, entah itu peringanan atau semacamnya, gimana, Bu, itu? Nah, terkait dengan kalau kita bilang beasiswa ya, Mas Iya. ya di sini. Nah, kalau kita bilang beasiswa karena Undipma ini merupakan lembaga yang keren banget ya. Jadi banyak banget beasiswa yang bisa didapatkan teman-teman ketika kuliah di Undipma. Jadi kita yang pertama itu kita ada beasiswa prestasi ini buat teman-teman yang punya prestasi baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nanti teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dari Undipma. Selain itu kemudian selain beasiswa prestasi ada juga nih beasiswa Hafiz Quran buat Wah, teman-teman Hafiz yang Quran. Hafiz Quran nanti Wih. bisa mendapatkan beasiswa dari lembaga dari Lembaga. Undipma. Selain itu ada lagi juga buat mungkin teman-teman punya saudara kakak adik begitu ya yang nantinya kuliahnya bebarengan. Nah, itu nanti juga akan mendapatkan potongan biaya atau beasiswa dari Undipma karena dua anak ini Mendaftar bebarengan Untuk- ya daftarnya bebarengan. Selain itu juga buat teman-teman yang orang tuanya anggota PGRI ya, karena kita juga Wah, ada di lembaga PGRI, PGRI. itu nanti akan mendapatkan potongan gitu kalau orang tuanya mempunyai kartu anggota PGRI. Selain itu di Undipma juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mahasiswa Undipma ini mendapatkan beasiswa KIPK. Wah, jadi juga sungguh-sungguh membantu sekali ya, Bu, beasiswa-beasiswa yang ada Iya, di... dan masih ada banyak beasiswa lagi yang tersebar di berbagai program studi. Jadi ini merupakan bentuk apresiasi dari lembaga kepada pendidikan mahasiswa-mahasiswa Undipma. Berbicara tentang beasiswa nih, Ya. Bu. Saya juga sempat dengar Kak Widya tadi juga membahas tentang bahwasanya dia juga sebagai pemilik beasiswa apa Kak tadi? Untuk beasiswa KIPK. Wah, beasiswa KIPK. Apa itu Kak beasiswa KIPK, Bu, Pak, Kak? Jadi kalau KIPK ini beasiswa dari pemerintah ya Mas ya. Jadi KIP kuliah atau biasanya kita sebutkan dengan KIPK. Wah. Jadi dulu namanya bidik misi, kemudian bertransformasi jadi KIPK. Jadi memang KIPK ini jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada teman-teman yang dari lulusan SMA, SMK ataupun sederajat yang mempunyai minat dan kemauan untuk kuliah tetapi memiliki kendala secara finansial. Jadi ini untuk teman-teman yang seperti itu, mempunyai niat untuk kuliah namun terkendala secara ekonomi. Wah, berarti juga lagi-lagi sangat membantu juga ya, Bu. Betul. Itu beasiswanya dari Universitas Undipma atau dari negeri atau gimana ya? Ya, kalau jadi ini KIPK? memang dari negara ya, Oh. untuk dari negara, dan alhamdulillah Universitas PGRI Madiun ini diberi kesempatan untuk mengelolanya. Jadi ada setiap tahunnya dengan jumlah yang hampir 100 kuota yang diberikan oleh pemerintah Banyak kepada sekali. Undipma Iya. untuk mahasiswanya mendapat beasiswa KIPK ini. Jadi Saya justru baru tahu loh, Bu. Wah, keren sekali iya, loh, jadi Bu. Ya. setiap tahunnya itu hampir 100 kuota yang diberikan pemerintah untuk mahasiswa-mahasiswa Undipma ini. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu, untuk sampai saat ini tuh udah berapa sih, Bu, mahasiswa yang mendaftar di angkatan saat ini tuh? Berarti angkatan berapa nih, Bu, tahun ini? Ini tahun 2022. Oh iya, 2020 ya, Bu. 2022 2023. Jadi udah berapa itu, Bu, yang mendaftar Oh sebagai- iya, saat ini setiap tahunnya Undipma itu membuka
3 gelombang untuk pendaftaran. Ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Dan di bulan ini, di akhir Agustus ini kita sudah sampai gelombang 3 dan kita ada sekitar 1000-an mahasiswa yang sudah mendaftar ulang untuk banyak di sekali. Unipma. Ya, dan pendaftarnya pun juga banyak. Dan itu pasti dari berbagai fakultas ya Bu? Iya, Pasti tersebar dari di berbagai fakultas dan program studi tentunya. Nah, juga ada kan Bu itu yang mendapatkan beasiswa-beasiswa juga ya Bu? Tentu juga ada beasiswa-beasiswa seperti tadi yang saya sebutkan, beasiswa KIPK itu juga banyak. Selain beasiswa KIPK, beasiswa yang lain pun juga banyak yang mendapatkan di Unipma. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk kuliah di Unipma. Iya Bu. Mungkin teman-teman sobat online nih yang masih kebingungan bahwasanya gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa yang ada di Universitas PGRI Madiun maupun yang beasiswa yang baru dibahas, beasiswa KIPK itu. Gimana sih Bu alurnya biar bisa mendapatkan beasiswa? Gimana Bu? Yang KIPK atau kalau beasiswa berprestasi itu teman-teman tinggal menunjukkan sertifikat asli aja. Misalnya dia pemenang lomba tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, teman-teman tinggal tunjukkan sertifikatnya aja. Kemudian kalau beasiswa Hafiz Quran itu memang kita ada seleksinya, kita ada tesnya juga. Oh, ada tesnya juga ya, iya, untuk memvalidasi Hafiz juga Quran ya Bu ya? itu iya Oh, iya. betul. Kemudian kalau KIPK ini memang karena ini yang mendaftar peminatnya juga banyak banget, makanya di KIPK ini kita juga ada seleksinya. Jadi kita memang ada tim seleksi khusus yang khusus seleksi mahasiswa pendaftar dari KIPK itu sendiri, karena pendaftarnya banyak sekali sedangkan kuota kita juga terbatas dari pemerintah. Oh, sungguh sangat membantu sekali lagi ya Bu ya. Tapi di Unipma alhamdulillah kuotanya banyak setiap tahunnya. 100 loh itu Iya, kalau hampir di 100. satu lapangan udah lumayan banyak juga Bu ya. Buat upacara ya. Iya buat acara. Terus ini Bu, mungkin teman-teman juga bingung nih alurnya untuk mendaftar gimana tuh? Ya, jadi alurnya untuk mendaftar itu tentunya mendaftarnya di website pusat ya, di website KIP kuliah.kemdikbud.ac.go.id ya di situ. Nah, nanti teman-teman bisa yang belum punya akun KIPK, nanti teman-teman bisa daftar dulu akun. Jadi teman-teman bisa masukkan NIK, nomor induk, kependudukan, kemudian NISN dan NPSN. Jadi nanti datanya itu nanti akan divalidasi oleh tim pusat. Kemudian setelah divalidasi, teman-teman akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, ini kode akses dan nomor pendaftaran ini untuk login lagi. Nah, nanti teman-teman ngisi data di website itu dan datanya ini juga lumayan banyak sehingga teman-teman ini nggak bisa didadak-dadak Mas. Jadi besok ini hari ini pengen kemudian besok langsung daftar selesai itu nggak bisa. Oh, Jadi nggak bisa ya Bu. iya, karena harus memang ada serangkaian gitu ya mungkin? serangkaian karena memang beberapa persyaratannya pun harus ada di dalamnya. Misalnya teman-teman itu harus mengisi data dirinya juga, kemudian upload fotonya, upload foto formalnya dia, kemudian ada data keluarga di situ di mana teman-teman nanti juga bisa upload foto semua anggota keluarganya, foto keluarga. Kemudian ada di slide ekonomi, nanti teman-teman bisa isikan di situ pendapatan atau penghasilan orang tuanya berapa, pekerjaan ayahnya, ibunya penghasilannya berapa di situ. Kemudian ada lagi slide prestasi juga, ada slide rumah. Jadi teman-teman nanti juga memfoto rumah tampak depan dan rumah bagian ruang keluarganya juga harus dicantumkan di website itu. Itu ekonomi tadi sudah, kemudian seleksi nanti teman-teman. Oh ya, aset. Jadi teman-teman juga harus mengisikan aset apa aja yang dimiliki, misalnya motornya mobil, apa, gitu ya, HP bahasanya iya. gitu. Tapi kalau KIPK sepertinya ini ya mobilnya biasanya enggak. Jadi ini memang buat teman-teman yang memang kesulitan secara ekonomi. Jadi paling finansial motor gitu ya. sama HP-nya misalnya apa gitu. Kemudian nanti di tahap seleksinya teman-teman tinggal pilih Universitas PGRI Madiun, nanti bisa pilih pilihan 1 mau masuk di program studi apa, pilihan 2 masuk di program studi apa gitu. Kemudian setelah itu cetak formulir dan kartu peserta itu. Dan itu pun serangkaian tahapannya juga nggak bisa didadak-dadak karena didadak juga ya Bu iya, itu. karena kan teman-teman yang mau mendaftar ini
memang dalam kategori dari keluarga yang tidak mampu, sehingga harus ada dokumen-dokumen yang menunjukkan dia dari keluarga tidak mampu, misalnya dari kartu Indonesia Pintar, ataupun dia punya keluarganya punya PKH, atau dari program keluarga sejahtera, ataupun terdaftar di DTKS. Buat teman-teman yang nggak punya dokumen-dokumen ini, ataupun nggak punya surat keterangan yang menyatakan bahwa dia tidak mampu, itu juga masih bisa mendaftar selama dia mempunyai kriteria bahwa dia dari keluarga yang tidak mampu. Seperti itu. Wah, berarti juga sangat membantu juga ya Bu, bahwasanya beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas PGRI Madiun itu sendiri. Dan ya, ini Bu. pun juga saya lihat ini sangat mulia sekali buat bantuan biaya Pembiayaan. biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup ini buat teman-teman yang punya niat untuk kuliah tetapi terkendala di faktor ekonomi itu tadi. Iya, Bu. Lalu Kak Widya nih. Kita langsung ke Kak Widya yang penerima beasiswa KIPK ya, Kak? IPK. Gimana tuh, Kak? Dulu bisa mendaftar atau alurnya, mungkin tips and trick atau gimana? Perjuangannya dulu seperti apa gitu, Bu? Sama seperti yang disebutkan Bu Chandra tadi, itu yang pertama punya akun dulu, punya akun KIPK-nya dulu. Kemudian di akun KIP itu nanti dilengkapi semua persyaratannya. Nah, persyaratan itu juga nggak 1 hari 2 hari bisa jadi ya, seperti SKTM sama yang lain itu harus benar-benar dipersiapkan, apalagi kalau benar-benar niat mau kuliah tapi dengan keterbatasan ekonominya itu. Tentu alurnya sih juga lumayan lama, kemudian kadang juga terganggu oleh internet itu juga uploadnya lama, jadi harus benar-benar dipersiapkan. Perjuangan sekali ya kayak berarti ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah menjadi mahasiswa di Universitas PGRI Madiun dengan berbagai prestasi-prestasi yang ada. Iya Kak ya? Iya. Mungkin dari Bu Chandra sendiri, ada nggak sih Bu tips and trick supaya mendapatkan beasiswa di Universitas PGRI Madiun, khususnya beasiswa KIP itu pastinya? Iya, jadi tips dan triks dari saya yang pertama itu teman-teman, ini memang agak panjang untuk proses pendaftarannya, jadi nggak bisa didadak-dadak itu tadi ya Mas ya. Jadi untuk mengurusan surat SKTM itu kan nggak bisa didadak karena kan kita melibatkan dari berbagai pihak, ada RT, kemudian kelurahan dan lain sebagainya itu. Nah itu pun juga belum tentu sehari 2 hari bisa jadi gitu, jadi nggak bisa didadak-dadak. Kemudian yang kedua, nomor HP itu harus aktif Mas. Kadang kita administrasi sudah terpenuhi semua, sudah lengkap semua, tapi ketika dihubungi nggak bisa. Nah ini juga yang menyebabkan peserta tersebut gugur. Wah, sangat disayangkan juga ya Bu, padahal dia gitu, sudah mendaftar, udah perjuangan juga. Iya, sudah dokumennya sudah lengkap, tetapi kok nggak bisa dihubungi. Ya sudah, ini termasuk kategori yang eliminasi gitu. Betul. Jadi yang dituliskan itu harus nomor HP yang aktif gitu. Dan kemudian selain itu juga selain tadi nomor HP-nya harus nomor HP-nya aktif, kemudian ini juga nggak bisa didadak-dadak. Oh iya, tadi di website-nya itu, di website pendaftaran itu ada deskripsi diri ya Mas ya. Jadi teman-teman itu di situ usahakan untuk menulis deskripsi diri yang detail tentang dia dan tentang keluarganya. Bisa juga tentang motivasinya apa yang memotivasi dia untuk kuliah. Sehingga nanti dari tim seleksi bisa membaca dari deskripsi itu. Jadi apa sih yang membuat mahasiswa atau pendaftar ini layak untuk mendapatkan KIPK itu. Jadi penulisan deskripsi diri ini memang harus detail supaya di tahap awal itu proses seleksinya juga lancar gitu. Berarti ada validasi lagi ya Bu, ketika sudah melakukan pengisiannya itu semua, dan juga bakal dikonfirmasi lagi ya Bu ya? Iya, jadi setelah semuanya datanya kita dapatkan, data pendaftarnya itu kita cek administrasinya apakah dia melengkapi semua administrasinya atau enggak. Setelah itu kita tahap wawancara, jadi kita wawancara untuk cross check data apakah datanya itu benar atau tidak. Nah
kemudian kita juga ada tahap survei lapangan nih Mas, jadi kita ke rumahnya teman-teman pendaftar ini untuk benar-benar di cross check apakah data yang dituliskan itu di formulir itu sesuai nggak dengan data yang ada di lapangan, data yang sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya niat untuk mendaftar KIPK ini harus menuliskan yang sebenar-benarnya, jangan dibuat-buat ya, jangan dibuat-buat ini. Iya. Nah, untuk mungkin cerita ya Bu, mungkin kan nggak tahun apa baru tahun ini Bu ada beasiswa yang seperti itu. Ini sudah berjalan beberapa tahun ya, dan dulu namanya bidik misi. Iya. Nah, kemudian ini beberapa tahun ini namanya KIP Kuliah. Nah, ada nggak sih Bu cerita yang mungkin kurang baik untuk ditiru teman-teman yang mempersulit bahwasanya dia untuk mendapatkan beasiswa mungkin dari kepalsuan atau seperti itu? Mungkin ada nggak sih Bu kayak gitu itu? Ini. Jadi kalau terkait dengan KIPK ini survei lapangan itu yang penting ya Mas ya. Jadi kita ada yang namanya survei lapangan itu untuk cross check data. Jadi kita setelah wawancara, kita cross check setelah wawancara, kita survei benar-benar yang ada di lapangan seperti apa, realnya seperti apa. Jadi itu tadi nomor HP itu nggak boleh nggak aktif, jadi harus aktif supaya kita gampang untuk menghubunginya. Oke Bu, mungkin kan tadi sudah sempat juga bahas KIPK. Ya. Nah kan pasti nggak afdol juga Bu kalau nggak memberitahukan bahwasanya keunggulan apa aja sih ketika kita mendaftar sebagai beasiswa KIPK. Dapatnya apa aja Bu? Baik, karena beasiswa KIPK ini memang untuk membantu teman-teman yang kesulitan secara ekonomi ya. Jadi di pendaftar KIPK ini dia bebas biaya pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang mendaftar KIPK nanti sudah bebas biaya pendaftaran. Beda dengan teman-teman yang mendaftarnya lewat jalur reguler ya Mas ya. Kemudian selain itu teman-teman mendapatkan jaminan biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini dari pemerintah langsung dikirimkan ke perguruan tinggi untuk pembayaran biaya pendidikan. Nah, selain itu yang menarik juga, teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIPK ini dia mendapatkan bantuan biaya hidup yang jumlahnya disesuaikan dengan indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Enak sekali Bu, berarti beda-beda ya Bu? Dapat uang biaya hidup itu tadi. Biaya hidup itu kan kalau mungkin di Kota Madiun berapa gitu, di luar kota berapa gitu ya Bu? Iya, disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi, betul. Jadi menarik banget ini. Dan ini sangat membantu, sangat mulia sekali ini beasiswa KIPK ini. Jadi ini Bu, mungkin balik lagi ke pendaftaran ya Bu. Ya. Mungkin ada gak sih Bu cerita-cerita lucu tentang mahasiswa baru yang mau mendaftar ke Unifma, entah itu dari segi cara pendaftar yang lucu atau gimana Bu itu? Ada gak sih Bu cerita-cerita lucunya? Jadi cerita lucu kadang kita juga sebagai admin gitu ya, kebetulan ini memang PMB ini juga dibantu oleh Mbak Saristi ini untuk melayani teman-teman semua. Jadi kadang juga kita sudah menjelaskan secara detail begitu ya. Secara detail, kadang juga namanya juga berbeda-beda ya tingkat kemampuan seseorang itu ya. Kita juga kemudian masih ada yang belum paham, kita jelaskan lagi sampai dia paham dan sampai mendaftar sebagai mahasiswa Unifmas ya. Berarti cukup sabar dan cukup harus kita memang sudah terlatih ya. Kita juga care terhadap teman-teman semua mahasiswa yang mendaftar baru ya Bu ya. Betul. Jadi segala kesulitan nanti bisa kesulitan dalam pendaftaran ataupun dalam daftar ulang, nanti teman-teman bisa menghubungi chat di WA maupun DM di Instagram ataupun Facebook. Wah, berarti banyak sekali ya yang pendaftar yang lucu di Sobat Online cerita dari Biro PMB itu sendiri. Nah Bu, mungkin ada nggak sih Bu cara gimana Biro PMB itu istilahnya untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa baru supaya mendaftar sebagai mahasiswa baru gitu? Oke, jadi ini berarti kita promosinya seperti apa? Mungkin bisa promosi di sini juga ya Bu ya. Jadi kita biasanya karena kita targetnya untuk untuk teman-teman SMA, SMK ya. Jadi kita juga sering pergi ke sekolah-sekolah untuk promosi gitu, ke kelas 12 gitu ya Mas ya. Kita ke kelas-kelas itu untuk promosi terkait dengan Unifma, ataupun kita mengikuti pameran pendidikan yang diadakan di setiap kota. Kebetulan ini kan memang tidak
belum semua kota mengadakan pameran pendidikan karena kemarin ada pandemi COVID gitu COVID ya. itu ya, Bu, ya. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai Berangsur gitu. iya, berangsur pulih, dan mudah-mudahan nanti tahun depan itu sudah bisa untuk semua kota membuka pameran pendidikan ini. Pameran Iya, pendidikan. Jadi bisa memberikan wadah untuk kampus-kampus khususnya Universitas PGRI Madiun untuk membentangkan sayapnya selebar mungkin ya, Bu ya. betul. Jadi dari rumah itu teman-teman bisa udah Tahu gambarannya, iya tahu istilahnya. gambarannya seperti apa. Nanti mau ke kampus mana toh kayak gitu. Dan yang pastinya pilihannya itu tepat kalau di mendaftar atau mendapatkan informasi-informasi terhadap universitas-universitas yang akan ditujunya gitu ya, Bu ya. Betul. Dan juga teman-teman ini kan juga harus memilih kira-kira minatnya di prodi apa. Apa gitu ya, Iya, Bu. di prodi apa, karena kita juga ada berbagai program studi yang siap melayani pendidikannya teman-teman ini semua. Jadi udah cukup banyak sekali ya, Bu, informasi yang diberikan kepada sobat online yang ada di YouTube Universitas PGRI Madiun ya, Bu, di podcast ini. Mungkin ada sedikit quotes buat mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas PGRI Madiun. Oke, buat teman-teman yang di seluruh Indonesia ini ya, atau teman-teman yang terutama berada di wilayah kota-kota dekat Madiun. Nah, ini buat teman-teman itu nggak perlu khawatir lagi memilih universitas yang keren gitu ya, karena kita ada Universitas PGRI Madiun yang sangat mengayomi sekali ya, Bu. Betul, Ya. dan keren banget, fasilitasnya juga lengkap, dan kita ada juga berbagai beasiswa di dalamnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi untuk memilih kampus, karena Universitas PGRI Madiun ini keren banget buat teman-teman semuanya. Mungkin segitu aja dulu ya, Ya. Bu, percakapan kita di podcast kali ini. Terima kasih juga Kak Widya dan Bu Chandra telah hadir di podcast menyapa sobat online yang ada di YouTube Universitas PGRI Madiun. Ya, Terima kasih sekali lagi, Bu. sama-sama Mas. Sampai Senang jumpa sekali nih, bisa teman-teman, ya. berbagi informasi di sini buat teman-teman yang mau mendaftar, atau teman-teman yang masih bingung mau menentukan kampus di mana. Sampai jumpa ya, berarti teman-teman. Sampai jumpa juga ketemu Ibu Chandra dan Kak Widya di Biro PMB ketika mendaftar di Universitas PGRI Madiun. Bye-bye. Bye. Unikma, smart and competitive.